selamat malam, salam sejahtera buat kita. Hadir di tengah-tengah kita Pak Gubernur yang diwakilin Pak Kadis Kebudayaan. Terima kasih Pak sudah hadir di Forum Gebrak. Hadir juga teristimewa pada malam hari ini Profesor Yusuf. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak semua mengenal. Jadi kami memang sedikit memprovokasi beliau datang ke Batam, Forum Gebrak, karena salah satu pertimbangan adalah beliau ini memiliki kedalaman pemikiran bahkan melebihi lautan di Kepri. Kedalaman pemikiran ini siogianya tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok, tapi juga bisa dinikmatin dan didapatkan juga didengar oleh berbagai kelompok yang ada, tidak hanya di Batam, di Indonesia, bahkan di dunia. Karena kami berpikir akal sehat ini sesuatu yang sangat penting di Republik saat ini. Mungkin saya agak sedikit latah, yang menjadi barang mewah sekarang di Republik ini akal sehat, karena yang mendominasi akal-akalan. Itu sebabnya kami memandang perlu menarik Profesor Yusuf keluar dari garis demarkasi. Wah, ini udah bahasa-bahasa provokatif nih. Jadi ini salah satu pertimbangan. Jadi beliau hadir di tengah-tengah kita. Tentu yang kami hormatin rekan kami juga, ya, ada Pak Sirajuddin. Beliau ini sebentar lagi akan duduk di pusat, dan kami berharap beliau ini tentu menjadi sosok yang sangat paham tentang Kepri. Beliau orang yang tahu apa yang harus dilakukan, dan itu sebabnya kami mengundang beliau hadir di Forum Gebrak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sirajuddin. Dan juga budayawan kita, ada Pak Samson Ramba Pasir yang sudah membaca puisi tadi, luar biasa. Saya tadi memang meminta beliau membaca puisi dari Pak Sutarji, bukan karena PT Moya itu macet airnya, bukan Bapak ya. Jadi puisi Pak Tarji itu terlalu besar untuk disandingkan dengan persoalan air di Batam ini. Jadi itu tidak hubungannya, karena tadi Ketua Gebrak bilang ada yang meninggal menunggu air, enggak. Jadi kalau PT Moya ya sudahlah, itu memang kita anggap pedagang asongan. Berbeda dia dengan apa yang dibacakan oleh Pak Samson tadi. Hadir juga Bapak Ibu dari pengurus LAM Kota Batam. Saya minta maaf kalau tidak menyebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian, dan juga semua undangan. Nah, tema kebudayaan dan identitas ini tentu berangkat dari pemikiran sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita cermatin di sini Pak Kadis, di Batam ini banyak sekali paguyuban. Kadang-kadang saya perhatikan itu paguyuban hadir di acara pemilihan ketua, mubes, dan juga pelantikan. Saya menunggu-nunggu apa output kebudayaannya. Tentu tidak semata-mata soal acara-acara kesenian dan lain sebagainya, tetapi memang berdasarkan apa yang kami amatin, kami menganggap perlu ada sebuah upaya untuk mendorong, membuka pikiran tentang kebudayaan. Saya menulis secara singkat di situ, tentu itu hanya sebagai pengantar Bapak Ibu. Kehadiran saya berbicara di sini adalah sebagai bagian dari Gebrak yang sesungguhnya kalau ibarat sebuah pertunjukan, saya ini adalah penyaji pembuka, bukan pemain utamanya Bapak Ibu. Pemain utamanya, artis utamanya pada malam hari ini adalah Profesor Yusuf. Jadi kami dalam tata etika ya memberi laluan kepada beliau, tapi kalau tuan rumah tidak menyambut itu tidak sopan. Jadi bukan gagah-gagahan kami di sini, izin bro, tapi memang inilah selayaknya yang bisa kami sampaikan. Nah Bapak Ibu, di dalam tulisan kami tentu bisa kita sepakat, kita bisa memilih definisi tentang kebudayaan yang mana yang kita anggap baik. Tetapi buat kami yang terpenting, apapun yang menjadi pilihan itu, ada dua hal yang dapat kita pahami yang menyangkut soal kebudayaan. Yang pertama adalah yang kelihatan, yang tampak, yang sifat bendawi, yang tangible, dan yang tidak kelihatan. Nah, kalau yang tangible itu mungkin kita sudah bisa lihat bentuk-bentuk fisiknya, dari mulai pakaian, dari mulai bangunan, dari mulai kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik itu bisa kita lihat dan bisa kita raba. Dan yang kedua adalah yang tidak tampak, yang intangible.
Ini menyangkut soal nilai, makna, tata krama itu nggak bisa kita lihat. Dia bersifat ajaran, dan ini sesuatu hal yang menurut kami penting untuk juga kita sama-sama ketahui. Nah, kalau saya barangkali izin menyampaikan secara singkat apa yang satu benda yang bisa mewakili. Jadi kalau saya ini izin Pak Kadis, kalau kita lihat Ulos Batak, di situ terdiri ini dari 3 unsur. Di situ ada tanda, di situ ada simbol, di situ ada identitas. Jadi kalau ibu-ibu misalnya saya perhatikan dia pakai Ulos Batak, di situ dia ada tanda. Tandanya apa? Bahwa dia menunjukkan dia pakai itu untuk sesuatu yang sifatnya kegiatan budaya. Ada. Dan kemudian ada simbol yang menggambarkan tentang adat itu sendiri, dan kemudian ada identitas menunjukkan bahwa dia adalah orang Batak. Dan ini sesuatu yang menurut kami gambaran sederhana tentang bagaimana kebudayaan itu bekerja. Tetapi kebudayaan tidak sesederhana itu, sangat luas sekali. Jadi beberapa definisi tadi sampai kepada tingkat yang paling tinggi menurut kami adalah soal pemikiran. Nah, pemikiran kebudayaan inilah menjadi puncak dari apa yang kita pahami tentang kebudayaan. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, sering sekali kita lihat di sekarang ini kebudayaan ini hanya dipahami hanya sebagai bagian kecil, itu kesenian. Nah, kami merasa takjub karena apa? Ternyata di Republik ini kebudayaan menempati tempat yang sangat terhormat di dalam konstitusi kita. Kebudayaan masuk di dalam salah satu pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turunannya ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Jadi ada 2. Saya berbicara dengan Pak Kadis dalam satu forum, kita memiliki landasan konstitusional yang sangat kuat. Tetapi di dalam prakteknya memang kita karena menjadikan budaya ini hanya kebudayaan, hanya persoalan kesenian, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang kita sebut kebudayaan secara keseluruhan tadi itu. Secara singkat kemudian kami lanjutkan, nanti mungkin kita bisa berdialog karena lembaran sudah dibagi ya Sus ya. Kami memilih dari salah satu bagian kebudayaan itu identitas. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena identitas hari-hari ini menjadi sebuah kosakata yang sangat populer di Republik ini. Identitas itu cenderung menjadi, kalau kami anggap, sebuah kosakata yang menjadi apa ya, yang kosakata yang terdakwa lah begitu. Karena kalau bicara identitas pasti arahnya udah tahu, pasti ke politik. Dan memang ya, terutama sejak Pilpres 2014, 2019 dilanjutkan, kata-kata identitas yang ditambah dengan politik identitas itu begitu ramai dan riuh di jagat media. Ada 2 hal Bapak Ibu sekalian. Pertama, karena pemahaman tentang identitas itu yang salah kaprah, ya. Kedua, kami melihat di sini bahwa ada upaya untuk sesuatu yang kami anggap ini ada kaitannya juga dengan platform media. Jadi pertarungan atau perdebatan ataupun saling menghajar terkait dengan identitas politik yang sekarang terjadi ini, sebenarnya yang paling diuntungkan itu adalah platform media sosial. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu, di mana pertarungannya? Di media sosial. Apa itu? Twitter, Facebook, nggak tahu nih mungkin apa namanya. Nah, kenapa? Karena memang ternyata semua yang berputar di media sosial itu menambah pundi-pundinya para pemilik platform media sosial tersebut. Karena apa? Semakin banyak orang yang terlibat dalam perdebatan, perbincangan ataupun dalam hujat menghujat ini, iklan semakin banyak Bapak-bapak. Nah, ini sisi lain yang kita sebenarnya juga menambah kekayaan buat pemilik platform tadi itu. Ya, kalau Twitter itu kalau nggak salah yang punya Zuckerberg ya, sama dengan Facebook ya, sudah diakuisisi sama Facebook. Elon Musk itu Twitter ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang
persoalan-persoalan politik identitas dalam pengertian yang kemarin yang terjadi ini, ya, saling menghujat dan saling ini, yang bertambah kaya dia karena itu bermain di media sosial. Ada hal penting mungkin yang kami ingin sampaikan kepada kita semua sebagaimana yang kami tulis. Pada awalnya apa yang dimaksud dengan politik identitas itu di tahun 70-an terkait dengan sebuah kelompok feminis di Amerika Serikat. Kelompok ini memproklamirkan dirinya sebagai sebuah kekuatan dan memproklamirkan dirinya dalam bekerja dalam konteks politik identitas. Karena apa? Karena mereka mengalami penindasan. Di dalam perempuan adalah salah satu unsur yang mengalami ketidakadilan karena struktur politik, struktur ekonomi, struktur budaya di Amerika Serikat. Mereka mendeklar itu sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang mereka terima, dan mereka menunjukkan kami hadir untuk melawan siapa saja, dan juga kami hadir untuk membebaskan siapa juga yang tertindas oleh karena ketidakadilan. Jadi politik identitas itu pada awalnya ditampilkan di situ secara terang-terangan, menunjukkan kami adalah kelompok yang tertindas. Di kita persoalannya lain, Bapak Ibu. Kita harus melihat dalam konteks tadi, kebudayaannya terputus. Jadi politik identitas apa yang dipahami sekarang ini tidak berakar dari kebudayaan dan tidak berakar juga dari perjuangan tentang ketidakadilan. Jadi ini sesuatu yang agak aneh juga kalau kita teliti, kita cermati. Nah, lantas apa yang terjadi sebenarnya, Bapak Ibu? Karena tidak ada hubungan dengan kebudayaan identitas tadi ini, maka yang terjadi sebenarnya adalah politisasi identitas. Nah, kami ingin masuk kepada wilayah tadi. Kenapa? Kita harus memahami kebudayaan tersebut. Karena turunan-turunan dari kebudayaan di samping identitas tadi ada juga soal simbol, ada soal yang ini. Tetapi karena memang kepentingan-kepentingan kelompok politik praktis ini, maka kata identitas ini menjadi terdakwa. Dan ini harus dibebaskan. Kami sebenarnya tidak ingin membebaskan itu, biarlah tanggung jawab presiden lah itu bebaskan tuh. Tetapi kami ingin menarik garis bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut menggunakan kata identitas, karena memang itu sesuatu yang melekat di dalam prinsip kerja kebudayaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terjadi kami katakan tadi itu apa itu yang dimaksud dengan politisi identitas, karena memang ini bermain di wilayah, bukan bermain di wilayah kebudayaan lagi. Jadi hanya karena kebetulan ada kata identitas itu, dan kebudayaan juga jadi tersandra, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang pada malam hari ini kami ingin juga menyampaikan, mungkin kita nanti bisa mendiskusikan. Jadi kami kira itu saja secara singkat. Sebelum kami serahkan kepada pihak yang berwajib, Bapak Ibu, kami menyantumkan juga di situ mengutip sebuah puisi ya dari Pak Sitor Situmorang. Ya, banyak orang Batak juga nggak kenal Sitor Situmorang. Saya cerita ke Pak Yusmarni, Pak Sirah, Pak Kadis. Jadi saya ke Medan itu mau cari buku, namanya di Titik Gantung, buku loak. Nah, kalau di Jogja dia di shopping center, Pak. Jadi saya bilang sama mereka, saya mau beli, tolong dicari buku Sitor Situmorang. Akhirnya udah mereka cari, nggak dapat. Pak Sitor Situmorang itu yang pengusaha sawit itu ya. Wah, bubar saya, saya nyerah aja lah. Nah, jadi bayangan mereka ya, jadi orang Batak pun tahunya sawit, nggak tahu lagi tentang Sitor, nggak tahu tentang Amir Pasaribu, nggak tahu lagi tentang Kornel Simanjuntak misalnya. Dan inilah menurut kami. Nah, kenapa kami kutip itu? Ketika kita baca tentang kapur ya di dalam barus, apa tadi judulnya? Kapur di dalam barus. Itu sebuah metafora menurut kami, Bapak, yang menggambarkan di samping tadi puisi Pak Tarji. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang barus, apa yang disampaikan oleh Sitor dalam puisi itu memang tidak ada bentuknya sama sekali lagi. Padahal itu adalah salah satu embrio kebudayaan di Indonesia. Hampir tidak ada bentuknya lagi. Pak Sitor menyampaikan. Tapi bukan hanya soal fisik, tapi spiritnya pun sudah hilang, Bapak Ibu sekalian. Jadi baik yang tangible, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, spiritnya itu intangible kebudayaan sudah hilang sama sekali. Dan Pak Sitor itu mengembara, artinya kebudayaan tidak hanya karena itu kasus di Barus,
di Barus Sumatera Utara kemudian dia hanya berhenti, tidak, harusnya dia menjadi warisan dunia. Makanya Pak Sitor bicara ini dari mulai sampai Jawa, sampai ke Perancis, sampai kemana-mana. Dan Pak Sitor ingin membebaskan kita dari satu penjara kebudayaan, walaupun secara tragis. Hanya saja memang kita tidak terbiasa membaca sebuah kritik di balik puisi. Sebenarnya Pak Sitor itu sangat keras sekali mengkritik bagaimana kebudayaan itu dikesampingkan, bagaimana kebudayaan itu dipinggirkan. Dan memang kita lihat hari-hari ini, mungkin saya nggak tahu ada orang Barus nggak di sini, ya, situs-situs itu pun sudah hilang, ya. Pak Sitor bicara tentang Hamzah Mansuri yang luar biasa, itu berangkat dari sana. Jadi sejarahnya ada, bentuknya ada, budayaannya ada, puisinya ada, sastranya ada, dan itu seperti hilang di tengah zaman. Kami kira itu sebagai materi yang bisa kami sampaikan, karena kami juga tidak berlama-lama. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwajib, moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pada malam hari yang sangat simbolik ini, saya mengucapkan tahniah dan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Dr. Jermadi Esram, sahabat dan adik saya, ya. Begitu juga kepada anggota DPRD dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Sirajuddin, yang mungkin tak dapat saya sebut tadi ada Mustafa atau siapa gitu. Oke, untuk sementara delete dulu ya. Kemudian dari Bapak Said dari Lam, ya. Orang kampung, orang mana, orang Manda ya, Semende ya. Memang saya sengaja untuk berdiri karena posisi podium ini tidak bisa membedakan datar saja gitu, flat. Saya ingin juga kenal dengan siapa yang hadir pada malam ini, paling tidak nampak cahaya akal kemalaikatannya yang terpancar dari kiswah paling di depan, yaitu dahi manusia itu sebagai simbol dari afala ta'qilun itu. Memang saya simpan assalamualaikum itu biasa sakit hati dikit kan gitu. So rata-rata tadi saya tengok macam mulut Nabi kesan saya gitu ya. Sibuk dalam hati saya menjawab amma ba'du. Itu juga bagian dari identitas ya, identitas dalam dunia muslim. Memang saya simpan biar terkesan saya itu kafirun musyrikun nih tampilnya gitu. Dan saya Melayu saya ini, saya minta maaf lah, tadi dipuji-puji, saya khawatir betul terlalu panjang CV saya, kurikulum vitae saya, karya saya tak ada apa-apa, tampil sini seperti dakocan ya nanti, itu saya khawatir, jangan dipuji-puji betul lah. Dan dalam tradisi tasawuf, dunia puji-puji itu sebetulnya ditinggalkan aja, tak ada lagi. Dampak pada saya pun tak ada puji, wajah saya pun tak merah, biasa aja datar. Mau dipuji, mau dimaki, biasa sama saya gitu, udah selesai. Oke lah, dengan ucapan salam takzim, terimalah salam dari saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di akhirnya, dan saya tidak akan memaksa dua kali orang Assalamualaikum. Tradisi jahar dan sir itu diperlukan, ya, termasuk dalam melantunkan lagu Indonesia Raya itu sebelum reformasi. Indonesia itu melantunkan dalam hati, itu sir disimpan, begitu indah lantunan. Kita mengerti stanza itu, kita garis di sini, nggak perlu dilafazkan, nggak perlu dijaharkan. Seperti sekarang dijahar-jaharkan seperti taman kanak-kanak gitu besar. Indonesia, nggak ganteng lagi itu lagu di sini, ya. Sama peristiwa ketika sholat-sholat yang disir dan sholat-sholat yang dijaharkan, antara lain sholat malam seperti Isya, subuh itu dijaharkan, ya, maghrib itu dijaharkan, dijahar itu dijelaskan pembacaannya. Ada sholat-sholat yang disir, yang ditahan, itu artinya ada ketika sir itu menunjukkan Tuhan itu maha agung, kita bukan siapa-siapa. Untuk itu mari kita berdiam, menggunakan kaidah-kaidah imsak, menahan.
Jadi sir itu adalah upaya menahan. Kalau Anda ajak saya menyanyi, saya tidak akan menyanyi. Dalam hati saya menyanyi. Lucu macam anak-anak gitu. Dulu waktu kita SD enggak ada, SMP, SMA enggak ngaji lagi, enggak menyanyi lagi. Ini setelah reformasi saya tak ngerti, terjadi semacam kesembronoan dalam menunggangi kerajaan negara ini. Seakan-akan ekspresif, tetapi kesannya seperti kindergarten. Oke. Itu satu. Pengantar saja itu. Anda jangan stop saya sudah siapkan 5 jam dengan penampilan. Saya tak peduli siapapun jadi moderator dengan saya. Samson tak tahu kelakuan saya. Mungkin ada air birnya, Khamar ini makin jadi saya. Baiklah. Tentang identitas, saya berharap mungkin tidak sesuai yang apa Anda harapkan dalam pidato Anda tadi, mungkin saya membaliknya itu. Identitas itu tidak seperti itu yang saya anggap. Identitas ini sebuah malapetaka sebenarnya, ya. Bagaimana ceritanya? Identitas itu syaratnya 2. Satu, identitas itu tidak bersyarat, tidak ada syarat. Tidak bersyarat, itu syarat identitas. 2, tidak sengaja. Identitas itu tidak sengaja. Andaikan Juramadi Esramuni lahir di Brazil, otomatis dia Katolik. Tapi karena dia lahir di Kepulauan Riau, otomatis dia jadi Islam. Itu tidak sengaja. Anda beragama itu tidak sengaja. Anda menjadi Melayu itu tidak sengaja. Si Batak 1.000 tak pasal turun dari Pusu, ya. Turun dari Pusu Buhit. Mau tak mau otomatis dia jadi Kristen. Itu tidak sengaja. Jadi syarat identitas itu tidak sengaja dan tidak bersyarat. Orang Mande nih, tak pasal dia lahir di Mande otomatis Islam. Kalau Anda lahir di Punjab, Anda otomatis jadi Sikh. Jangan nyombong. Itu sesuatu yang tak sengaja. Itu syarat dari identitas. Dia tidak bersyarat. Dan tidak sengaja. Suatu kali Khalilullah, orang mengatakan Khalilullah dalam tradisi Islam, dia adalah seorang lelaki agung. Dalam tradisi agama-agama langit, dia disapa dengan Abraham. Lahir di Ur, di Irak Selatan. Lelaki agung ini punya perempuan yang paling cute, kalau bahasa Prancis lebih nyok, sangat comel, cantik, namanya Sarah atau Sarai. Dia lelaki agung itu. Dari sini saya hendak memetik bagaimana identitas itu tidak bersyarat. Pada suatu kali datang seorang Majusi melintas di depan rumah lelaki agung bernama Abraham atau Ibrahim. Lelaki Majusi itu hanya meminta satu saja permintaan proposalnya. Wahai Ibrahim, kasih saya makan. Pada hari ini, saya minta makanan. Apa jawab Ibrahim ketika itu? Boleh. Dengan catatan, Anda masuk Islam. Sorry lah, kata si Majusi. Kalau itu catatannya, itu syaratnya saya lari. Saya seperti langsung ditinggalnya. Ketika dia tinggal lari, si Majusi, turun Allah, Yehovah, Elohim, terserah apa namanya. Ya. Tuhan berkata kepada Ibrahim, hai Ibrahim, aku sudah memberi makan gratis kepada Majusi itu selama 53 tahun. Sedikit pun aku tidak pernah meminta syarat kepadanya untuk menjadi apa. Itulah yang saya maksud dengan syarat identitas tadi. Kan tak nyambung dengan Anda tadi, kan? Sakit hati, kan? Jadi kalau saya memulai ceramah, pasti Anda sakit hati semuanya. Kalau bawa tombak pasti saya dibunuh nanti gitu. Saya minum dulu biar tambah sakit hati, ya kan? Itulah syarat yang ditanam sebagai satu sektor identitas yang diframe oleh Ibrahim yang tidak perlu dipertengkarkan lagi. Ketokohan ini dikenal dalam seluruh agama-agama langit. Dalam doa-doa Islam, dalam doa-doa Yahudi, Ibrahim diperkatakan
simbol-simbol tepek menempel-nempel di sepanjang Hebrew, di sepanjang Yerusalem atau Al-Quds, itu nama-nama Ibrahim tertempel dengan baik dan indah sampai ke Turki, sampai apalagi di tanah kelahirannya di Ur sendiri. Ibrahim diperkatakan, Ibrahim secara tidak sengaja sudah membangun semacam politik identitas. Politik identitas itu perlu, penting. Kita memenangkan Ubah, kita memenangkan Sirajudin dan seterusnya, itu karena berkat politik identitas. Perlu itu. Kita menyodorkan kepada Jakarta, kita menyergah Jakarta dengan palu goldang Abraham melalui tangan Sirajudin. Perlu, tapi itu hasil dari hasil politik identitas. Itu sebuah imperatif, itu sebuah kepastian, itu sebuah keniscayaan. Politik identitas itu sebuah keniscayaan, harus dilakukan. Tetapi mempolitisasi identitas bagaimana Ibrahim tadi, itu yang diharamkan. Ini macam kuliah agama loh jadinya. Itu ya, bisa. Anda memanfaatkan kaum-kaum Spartan yang ada di lembah Ruli sekitar Simpang Jam itu. Silakan aja, itu sebuah politik identitas untuk mewakili kepentingan para oketai, para pariah, kaum pariah yang berada berkerumun di dalam rimba itu diperlukan, itu berkat politik identitas. Jadi wajib itu, bukan sunat muakkad tingkatnya, itu sebuah kewajiban, gitu adalah sesuatu yang wajib. Talak itu talak 4 bukan 3 lagi, harus gitu. Politik identitas itu diperlukan, tapi dengan catatan bukan mempolitisasi identitas. Negara ini terbentuk karena bukan politik identitas. Kita tahu sejarah pembentukan negara Republik Indonesia ini sebuah kesepakatan yang maha agung dari beberapa founding father negara ini, dari Kismo yang agama Katolik, ini Islam apa semua, itu pergabungan dan sebuah kesepakatan bersama, dicari jalan keluar yang tidak menggunakan syarat dan tidak sengaja tadi itu. Samson ini kalau lahir di India otomatis Hindu. Otomatis. Janganlah nyombong, itu tak sengaja. Jadi kita selalu betul menyombongkan ketidaksengajaan ini sebagai makom tertinggi dari sebuah peristiwa identitas itu. Oke, kemudian kebudayaan. Kebudayaan ini sebenarnya adalah ada peran tangan Tuhan dalam kebudayaan. Jadi sehingga Tuhan, kebudayaan adalah bagian dari efek ilahiyah. Sebelum ada nama Abraham, belum ada agama. Bahkan Abraham itu tidak membawa kitab, tidak ada kitab pesan secara tertulis, tetapi dalam bentuk suhuf Ibrahim, suhuf Musa, ya kan? Begitu juga di era Enoch atau Kanoh atau Idris, ya, itu generasi kelima dari Adam. Adam sendiri tidak membawa agama, tapi dia suhuf. Suhuf itulah yang disebut dengan kebudayaan. Bagaimana cara manusia menyelamatkan dirinya di permukaan bumi. Itu namanya kebudayaan. Dia semacam survival kit, alat penyelamat hidup, survival kits. Ya, dia disalin dari bentuk salinan kembaran semawi. Manusia ini adalah ikhtisar dari alam raya. Manusia kita ini adalah ikhtisar dari alam raya, dari kosmik. Kita inilah kitab ikhtisarnya. Kitab ikhtisar ini diinayahkan ada chip namanya akal. Orang makhluk bermantik al-insanu hayawanun natiqo. Manusia yang makhluk yang bermantik ini harus dibekalkan dengan apa nilai-nilai chip yang mendorong, yang drive sehingga beroperasinya kegiatan-kegiatan untuk menyelamatkan dirinya di atas muka bumi sebagai ikhtisar alam raya tadi. Mencari makan, itu survival kits, ya kan? Bertani, beternak, memburu, meramu, catering, membuat partai, ya, membuat LSM seperti Gebrak. Ini bagian dari upaya penyelamatan hidup, sebagai bagian dari survival kits. Supaya kita punya panggung, diperlukan LSM, itu juga bagian survival kit. Itu tindakan-tindakan dan perbuatan kebudayaan sebagai efek ilahiyah. Dia sebagai citra langit. Dia tak lepas dari citra Tuhan. Orang menganggapnya kebudayaan itu tari menari,
menyanyi ya. Itu bagian pecahan-pecahan kecil saja, residu-residu dari efek ilahiyah yang dalam hal ini dia sebagai kerumunan misi yang diemban sebagai akal kemalaikatan atau cahaya kemalaikatan atau angelic light. Itulah kebudayaan. Dia dalam posisi angelic light, posisi cahaya kemalaikatan. Dan dalam dimensi lain dia disebut sebagai efek akal kemalaikatan demi menyelamatkan manusia di muka bumi. Dalam posisi dia sebagai ikhtisar alam kosmik maharaya ini. Caranya manusia adalah percikan kendali dari bentuk kembaran-kembaran samawi yang ada di atas sana. Kita ini mengikuti apa-apa bentuk perintah bintang kita masing-masing di sana. Kita berada di galaksi, bumi ini berada di galaksi Bima Sakti. Bima Sakti ini dihuni sekitar 14 miliar bintang-bintang, dan itulah kembaran samawi kita. Samson itu sedang menyelenggarakan kehidupan berdasarkan operasi dari kembaran samawi yang ada di menempel di langit. Kita tidak tahu apa nama bintangnya. Saya juga sedang menyelenggarakan kehidupan dengan cara gila, cara caca marica, kembaran samawi saya yang ada di langit, yang dari bagian dari 14 miliar itu. Maka Anda menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi Batak, menjadi Melayu, menjadi Minang, menjadi Madura, itu bukan sesuatu yang bernada pilih, tapi dia terberikan berdasarkan sentak garis yang saya katakan itu bukan bagian dari ilusi keterpisahan. Kita bukan berada dalam sebuah ilusi keterpisahan, tetapi manusia yang mengkonstruksi tentang ilusi keterpisahan itu. Sekarang akan kita terpisah dari kembaran samawi itu. Mau diberhenti kan? Sebentar, saya mau minum. Kurang keras. Identitas itu, kalau kita bicara identitas tadi, orang bisa mengkulum, ya, mengkauluhum dan dikulum dalam bentuk cangkang-cangkang, sebagaimana makhluk-makhluk cangkang, apa namanya? Makhluk cangkang itu apa? Seperti kerang, apa itu ya, gonggong, ya, moluskus, makhluk moluskus itu yang punya cangkang. Kita berada di dalam cangkang. Cangkang itu bisa bernama agama, suku, bahasa, politik. Itu cangkang-cangkang yang kita bentuk, dia menjadi satu kesimpulan. Ya, suku, agama, ideologi, bahasa, itu adalah cangkang-cangkang, tempat bermukimnya identitas. Itu bagus. Dipolitikkan juga itu bagus. Tetapi kalau ketika dia depolitisasi, dia bisa memecahkan semesta keharuman, semesta keharmonian. Tidak boleh dipolitisasi. Itu yang terjadi pada Indonesia dalam beberapa sentak pemilu, pilkada seperti yang terjadi di Jakarta kemarin. Pertarungan antara Arab dengan Cina yang Melayu ini bingung. Milih Arab, Anies atau si Ahok, gila satu kan ya. Kita pernah bingung. Orang tuh bertarung dengan kita bingung. Sibuk mendefinisikan diri sebagai Arab. Anda jadi Islam jangan sok menjadi Arab. Anda jadi Melayu jangan sok menjadi Malaysia. Jadilah Melayu dengan cara Indonesia. Jadilah Islam dengan cara Indonesia. Kenapa harus jadi Arab? Nambah sakit hati lagi kan? Dengan posisi tidak sengaja tadi, kita berada di dalam cangkang-cangkang Batak, Melayu, Toraja, itu cangkang-cangkangnya. Maka berbahagialah di dalam cangkang itu. Bangunlah filharmoni dalam cangkang itu, bikinlah orkestrasi yang luar biasa. Anggaplah dia semacam konservatorium untuk menambahkan nada-nada orkestrasi surgawi. Jangan lagu-lagu Kutang Berendo dibawa di sini kan? Lola, itu bukan lagu-lagu surgawi. Cari lagu-lagu nada-nada surgawi itu. Atau lagu Oma-Oma Arbana selamat datang kami ucap. Itu bukan nada surgawi. Kalau itulah nada yang ada di dalam surga, sumpah mampus saya tak mau masuk surga. Dikasih tiket gratis pun saya tak mau.
Sakit kuping saya dengar kalau gitu nadanya. Maaf Pak Di ya, saya tengok janggut makin banyak ini makin warak gitu. Mudah ngamuk gitu. Sehingga identitas yang Anda perkatakan tadi, dia mengalami sebuah aglomerasi, pembengkakan yang disebut sebagai appendix, kesimpulan. Dunia ini jangan disimpul. Kesimpulan itu adalah kepohangan, puncak dari kepohangan, kepongahan. Kesimpulan adalah puncak dari kesombongan. Sehingga juga Tuhan tidak perlu disimpulkan. Sehari-hari kita ini menyimpulkan Tuhan berdasarkan apa yang kita duga, apa yang kita persangkakan tentang Tuhan. Sehingga Tuhan kita kasih nama. Ketika Tuhan bernama, Tuhan sudah mengalami proses penyimpulan. Agama saya ini teologinya negatif. Tuhan bagi saya itu negatif. Anda positif itu, Tuhan itu positif. Bagi saya negatif. Nah marah-marah gitu, tambah lagi poin marahnya gitu kan. Ketika kita beri nama Tuhan, itu sebuah proses penyimpulan dan sebuah jenayah ilahiyah, jenayah langit, jenayah tahu, pidana, wajib dihukum mati. Jadi pandangan kebudayaannya bebas Pak. Anda tak bisa disebut saya ini melecehkan kebudayaan begini. Nah itu maka saya tempel saya ini budayawan, maka saya lepas dari semua pandangan itu. Ada satu pecahan di sekte kan, namanya Zen Chang kalau di Cina. Ketika Tuhan bernama, dia bukan Tuhan lagi. Artinya apa? Tidak memberi ruang untuk menyimpul. Nabi Muhammad juga pernah berkata, ya Allah, tambahkan lagi kebingunganku demi mengenalmu. Tambahkan lagi kebingungan demi kebingungan. Karena mencandra Tuhan tidak cukup dengan kepongahan, dengan kecerdasan yang kita anggap itu. Ini yang disebut bagian dari teologi negatif itu. Tuhan tidak bernama. Ketika Tuhan bernama, kita menyimpulkan. Samalah ketika manusia beridentitas, kita menyimpulkan siapa kita. Kita adalah, Samson adalah, Batak adalah, Melayu adalah, pongah banget gitu. Ini yang terjadi pada Indonesia. Indonesia sedang menjalani masa demam yang serba galau gitu. Ketika kita masuk dalam operasi menyimpul dan menyimpulkan tadi, tingkat-tingkat cangkang tadi kita simpul, Tuhan kita simpul, Nabi kita simpul, akhirnya kita berperang hasil dari kesimpulan-kesimpulan itu. Akhirnya kita bertengkar dan cabut keris, cabut pedang, saling bunuh antara sesama kita. Sesama Islam saja kita saling mengkafir, itu akibat penyimpulan. Maaflah, yang kita imani sekarang itu bukan agamanya, tetapi tafsir atas agama, yaitu itu yang kita imani. Bukhari itu hidup ya sebagai sahabat Nabi, itu jarak dengan Rasulullah itu 200 tahun Pak Haji. Bayangkan 200 tahun itu bagaimana kabar itu sampai. Kau di fotokopi itu kembang fotokopinya, tulis 400, kita kira 4 juta. Petang ini aja Pak Haji kasih perintah kepada anak, 1 jam bisa berubah itu perintah itu. Belikan karet di kampung itu, bisa berubah kelapa itu sampai ke anak itu berubah itu, apalagi 200 tahun. Nah, jadi kita mengimani, yang kita imani ini adalah tafsir-tafsir di atas tafsir. Beramu, bertengkar kita, berbunuh-bunuh kita. Ini akibat kita memposisikan Tuhan yang kita simpulkan dalam dimensi Tuhan positif tadi itu. Tuhan negatif, Tuhan yang Anda sembah beda dengan Tuhan yang saya sembah. Yang Anda sembah itu adalah apa-apa yang Anda persangkakan sesuai dengan sangkaan kamus, sesuai dengan persangkaan dan titah pendeta. Tuhan adalah kata pendeta, Tuhan adalah kata somat, Tuhan adalah kata ulama, Tuhan adalah kata ensiklopedi, Tuhan adalah kata ayah, Tuhan adalah kata emak. Itu Tuhan adalah, itu Tuhan positif. Itu Tuhan yang dipersangkakan oleh kita. Kita menyangkakan Tuhan, setelah aku ciptakan engkau, selanjutnya engkau yang menciptakan aku, dalam persangkaan dangkalmu. Begitu juga identitas itu adalah bagian dari persangkaan. Kesimpulan itu bagian dari persangkaan. Saya, Tuhan yang saya sembah itu tak pernah sampai seperti itu.
Sehingga Tuhan yang kita persangkakan tadi itu adalah bukan Tuhan menurut Tuhan. Kita tak tahu Tuhan menurut Tuhan. God is such good. Ya, kita tidak pernah tahu tuh Tuhan menurut Tuhan, kita tidak pernah. Tapi kita sok memegang akan kita yang paling surgawi gara-gara kita ikut majelis taklim. Kita yang paling megang puji surga gara-gara kita mendengar ceramah Ustaz berjanggut. Ya, kita yang paling dekat dengan Tuhan Bapa di surga gara-gara kita mengikut perintah jalan selamat dari Yesus Christ. Kepala otak kalau gitu sedap betul. Itu bagian dari terjemahan atau tafsir. Tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan adalah puncak dari kepongahan dan kesombongan manusia. Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan adalah, tetapi Tuhan adalah bukan. Tuhan adalah bukan Tuhan adalah, tetapi Tuhan adalah bukan. Bukan itu, bukan ini, bukan atas, bukan bawah, bukan samping, bukan ini, bukan kecil, bukan atas, bukan besar. Tuhan tidak bisa. Itu yang namanya Tuhan negasi. Sebab Tuhan dalam syahadatain sendiri dalam Islam, ketika orang ingin mentasbihkan diri sebagai Islam, dia harus melalui satu proses perdana di awal gerbang, namanya syahadatain. Syahadat itu bunyinya adalah la ilaha illallah. La itu apa? Negasi. Tuhan saja memperkenalkan dirinya dalam bentuk negatif. Kita yang sibuk mempositifkan dia. Ini adalah jadinya. Kita simpul dalam bentuk positif. Berperang-perang kita. Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan negatif. Teologinya teologi negasi. Sedikit. Ini kebetulan dalam suku bangsa ini banyak dan diperkenalkan oleh Pak Juromadi tadi. Ini adalah sebuah tapak ranah kuntum bunga yang paling indah di Serakan Selat Melaka, tingkat toleransi beragama yang paling tinggi di Indonesia. Sini saya hendak menceritakan sedikit tentang hubungan interfide. Interfide itu antar iman sedikit. Kita ambil saja di luar agama-agama esoteris timur atau the Oriental wisdom seperti Buddhism, Tao, Confucianism ataupun Shintoism. Kita tinggalkan situ, kita khusus karena kebetulan mayoritas kita ini adalah agama yang satu terjun dari langit yang dipikul, yang dibawa oleh Abraham. Maka dia disebut sebagai kuntum Abraham. Ya, itu Yahudi, kebetulan Yahudi tak ada di sini. Nasrani ada, Islam ada. 3 agama ini adalah 3 agama samawi, agama yang turun dari efek ilahiyah, akal kemalaikatan, yang dipikul misyong sebagai messengernya adalah Jibril, itu messengernya. Kemudian wakil muka buminya bernama Abraham, Moses, Yesus, bisa bernama Muhammad. Ini 3 beradik serangkai. Dalam kajian-kajian teologi, bolehlah sedikit ya. Dengan sisi agama, lari nanti pasti menyengat, berindam dan menangis, menangis. Saya tak selesai itu berindam, tak selesai, tak usah ulang-ulang lagi. Pantun-pantun itu sudah ada selesai. Kita menghadapi Elon Musk sekarang, bagaimana bisa menyeret manusia pindah ke Mars. Kita sibuk juga berindam, pantun ditepuk tangan pula. Pantun itu tak boleh ditepuk tangan, tapi diram, diresapi maknanya, diresapi fiil apa yang terkandung di dalam Al-Quran, dalam apa itu, di dalam pantun. Sebab bunyi surah Al-Ikhlas juga itu bunyi pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk tangan. Kalau berani, kau tak ketempelin Tuhan gitu kan? Itu pantun, itu bunyi efek efek. Namanya itu political image yang repetitif, yang diulang-ulang. Ini pantun sebiji. Itu ini kan apa, bangsa apaan? Akhirnya Melayu ini malap di kampung sendiri, merasa menjadi tuan, tapi dia yang paling bungsu, yang paling bontot, yang paling terekor di kampungnya sendiri. Tapi merasa yang paling tuan. Anda kalah, Melayu sini kalah karena uneducated berbanding dengan pendatang-pendatang yang sangat well educated. Saya wajib memarahkan ini karena saya Melayu yang terpilih, saya Melayu yang supra. Saya harus katakan itu, anak-anak Melayu harus maju. Batak-batak yang masuk sini ini well educated ini.
Jangan disangka mereka masuk dalam hutan-hutan itu bodoh, tidak. Warga itu mari kata ini. Padang-padang yang datang dia Anda bilang orang-orang kalah dari Teluk-Bayar, bukan. Itu orang-orang yang sudah well educated. Dan anak-anak sini diternakkan dengan pikiran-pikiran bagaimana menjilat langit yang ketujuh, langit dengan 9. Kita sibuk juga lah kedangkung. Mampus kalau gitu, sampai mampus Anda tak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di Kepri ini hanya berbekalkan gurindam pantun ke pantun, tak cukup. Tambah sakit hati lagi kan? Salah sendiri nggak diundang saya gitu. Itulah yang saya katakan Tuhan yang mengalami kesimpulan ketika Tuhan diberi nama. Oke, ada Yehova, ada Yahweh. Yehova itu dari bahasa Arab ya, diambil oleh Yahudi. Dari bahasa Arab al-Rajiyah namanya Yahuwah, ya engkau. Takut pula nak melawan saya, mengerti pula di bahasa Arab ya. Saya ini bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Belanda. Bahasa Arab itu saya tahu lah, sedikit tahu, saya tidak tahu, karena itu bahasa spiritual saya. Mungkin cuma tak pernah Anda suruh saya pakai kopiah, tak pernah. Pakai baju Melayu apalagi. Saya dah selesai jadi Melayu, saya tak perlu lagi di emblem superficial seperti itu. Itu superficial. Tempel sini, senyum, kedek-kedek pakai baju, tak selesai itu. Sudah selesai. Jangan hanya mengandalkan itu bukan identitas, itu identitas kekalahan. Terus menerus itu dipakai, tak tahu lagi bagaimana menggunakan baju Melayu. Baju Melayu itu ada tempat dan kalanya. Di majelis-majelis tinggi digunakan, dipakai. Ini penjelasan saja ya. Saya ini penasihat agung lembaga adat sejak tahun 80. Sekarang saya minta pensiun, muak saya dipanggil Datuk. Apa pula saya Datuk? Saya ini muda. Kapan pula aku membini nenek engkau? Tak pernah saya membini nenek saya dipanggil Datuk. Jangan saya panggil Datuk, saya tak perlu. Bagi saya ini final otaknya harus maju, bukan Datuk-Datuk. Jadi kebudayaan yang kita tukangi dengan identitas tadi itu disebut sebagai kebudayaan dengan menggunakan logika kasar. Manusia memerlukan dan merindukan logika intuitif. Ya, yang kita tukangi kebudayaan berangkat dari identitas-identitas yang dipolitisasi tadi itu, dia bertolak dalam bentuk operasi kerja logika kasar, hard logic. Manusia dalam menukil kebudayaan memerlukan cara beroperasinya kebudayaan itu dengan logika intuitif. Disinilah kita meminjam peran agama-agama esoterik timur, the Oriental wisdom. Balik lagi saya kepada adik-beradik yang 3 tadi. Sebelum saya masuk ke sini ya. Yahudi dalam studi agama-agama Yahudi itu adalah agama fikih. Agama fikih, agama hukum. Bicara boleh tak boleh, ini boleh, ini tak boleh, ini boleh, ini tak boleh. Karena apa? Bicara boleh tak boleh seperti taman kanak-kanak. Karena tingkat kematangan spiritual umat Musa di awal-awal mengenalkan email langit dari Tuhan itu belum matang. Dimensi spiritualnya, ruh spiritualnya belum matang, maka diperlukan aturan tentang boleh tak boleh, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Maka disebut dia sebagai perintah. Dari 121 perintah dicut menjadi 10 commandment sebagai 10 perintah Tuhan. Bicara boleh tak boleh. Teologi Yahudi itu namanya bangsa pilihan. Itu teologi. Siapa-siapa yang mengikut ajaran ini, yang ajaran boleh tak boleh, dia hukum saja tuh. Dia tak ada ibadah tak banyak. Doa-doa tak perlu, yang boleh ini boleh tak boleh, ini boleh tak boleh. Ada Yom Kippur, ada puasa ini, ada puasa itu, ada mutin, ada sunat, ada apa semua itu bentuk-bentuk kata-kata dalam bentuk fikih Yahudi. Dia dikenal sebagai agama fikih. Teologinya bangsa pilihan. 600 tahun setelah Moses muncul Yesus Christ. 600 tahun dia membawa ajaran anak dari Bethlehem, lelaki dari Nasariyah, dari Nazaret, maka disebut sebagai agama Nasrani, lelaki dari Nazaret. Pengikut-pengikutnya disebut sebagai Nasrani. Ajaran ini, agama ini dikenal sebagai agama kasih.
Tidak ada boleh tak boleh di situ. Ya, pengembaraan dakwahnya juga dalam posisi status Yesus dalam status buron oleh Pontius Pilatus, raja Romawi di timur, di Konstantinopel di timur. Posisi buron, sehingga bentuk-bentuk dakwahnya berlaku di bawah-bawah goa, di bawah-bawah tanah, betul-betul di bawah tanah. Maka tidak dalam tradisi Kristiani itu tidak ada pola bentuk ibadah, ya, yang standar, karena dia dalam posisi buron. Agama ini adalah agama cinta, agama kasih. Teologinya jalan selamat. Siapa-siapa yang hendak selamat, ikuti jalan ini. Datang 600 tahun kemudian, Muhammad merangkum, mengikhtisar dua abang besarnya ini. Datang dengan semangat agama fikih sekaligus agama cinta. Saya ulangi, Islam itu agama fikih seperti Yahudi, sekaligus agama cinta, agama kasih seperti Kristen. Indah. Teologinya rahmatan lil alamin. Itu teologinya. Satu, teologi pertama Yahudi, bangsa kita. Dua, jalan Islam. Tiga, rahmatan lil alamin. Kalau tadi kaum saya ini rahmatnya untuk seluruh segenap sekalian alam, termasuk tungau, cacing yang tak bermata, itu juga bagian rahmat dari Islam yang hendak dibawa. Karena usungan perdana dari rahmatan lil alamin itu adalah persoalan akhlak. Nah, sekarang kita periksa ada apa yang terjadi pada agama kita. Orangnya suka marah-marah, ngamuk-ngamuk. Artinya berakhlak kita. Nah, itu dia. Kita periksa lagi ada apa ini dalam interaksi interfide, dalam interaksi antar iman. Orangnya tak boleh ngomong, kalau dia ngomong kena sebelih nih gitu. Ya kan? Kita terbuka saja gitu. Ada apa pada kita? Mereka saja risau, kok jadi begini agama adik aku ini kan gitu. 600 tahun jaraknya nih. Kita dicabut cinta kita cabut. Kita hanya menjadi agama Yahudi lagi. Kita balik menjadi agama Yahudi, menjadi agama fikih. Yang cintanya kita buang. Cinta itu ada pada batinnya agama, namanya tasawuf. Yang menghuni rumah fisik fikih itu namanya tasawuf. Inilah yang dinukil oleh Pak Juramadi dalam kelompok-kelompok tarikat di NU. Ya, itu tasawuf itulah rumah batin, penghuni batin dari rumah itu. Tasawuf ini ada pada semua agama. Dalam Yahudi namanya Kabbalah. Dalam tradisi Kristen namanya Gnosis. Dalam Islam namanya tasawuf. Dalam Hindu ada lagi namanya, saya lupa. Semua ada. Kita bertemu pada zat yang satu tadi itu. Nah, sekarang karena budaya sebagai the survival kit, sebagai jalan untuk menyelamatkan diri di luar agama, jadi kebudayaan ini adalah agama paling purba yang dititipkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan dirinya di muka bumi dalam bentuk mitos-mitos. Itu agama purba lokal. Seperti Pak Malim, Pak Begu, itu agama-agama mitos. Diperlukan. Juga dongeng-dongeng, itu juga agama yang untuk mengawal sebelum agama langit itu sampai ke sini. Saya tidak bertanya. Sebelum hadis Nabi Muhammad berkata, surga di bawah telapak kaki ibu. Apakah orang-orang bangsa Melayu di Kepulauan Nusantara ini tidak menghormati ibu? Sudah. Melalui dongeng-dongeng si Tanggang, melalui Maling Kundang, melalui Dedap Durhaka, Batak Setanggang ya, melalui dongeng-dongeng Sampuraga, itu hadis, itu bentuk-bentuk tampilan penyelamatan manusia, menghormati bunda, sudah ada. Jadi itu bukan kisah baru, ini sebuah repetisi yang disegarkan dalam bentuk charging, proses men-charge kembali, yang dibawa oleh Muhammad, yang dibawa oleh Yesus, yang dibawa oleh Musa, itu charging, karena sudah ada dalam bentuk suhuf. Banyak lagi nih. Saya membuat gini supaya Anda tak bertanya lagi sampai tidur gitu kan gitu. Nah, itulah dia. Jadi diperlukan kecerdasan atau logika intuitif. Tidak cukup memandang kebudayaan dan identitas sebagai dalam garis-garis logika kasar, tetapi logika intuitif. Logika intuitif, salah satu bentuk tampilannya adalah kita harus menjadi orang yang senantiasa kalah.
Jangan pernah menjadi bulan purnama. Jangan pernah menjadi bulan mengambang. Karena purnama itu sendiri bawaannya mengembang dan mengambang. Ketika dia mengambang dan mengembang, dia cenderung pudar, hilang, hapus. Dia kaji menurun. Untuk itu Anda selalulah menjaga posisi hidup kita, posisi spiritual kita dalam posisi bulan tajuk atau anak bulan. Ketika dalam posisi anak bulan tajuk, bulannya akan mengembang terus. Tapi jangan sampai purnama. Anda tajukkan lagi. Ngerti? Itulah tugas menjaga kebudayaan supaya tidak terlibat dalam selibat identitas yang ditukangi dalam logika kasar tadi itu. Satu-satu jalan kita harus belajar menjadi orang kalah terus. Setiap hari kalau bisa, setiap detik kita menjadi orang kalah. Sehingga ada peristiwa Eskendun. Eskendun itu apa? Mendaki. Rise Eskendun, kan itu peristiwa memanjat. Kalau Anda tidak pernah kalah, tidak ada upaya memanjat. Identitas, politisasi identitas itu bagian dari kerja-kerja mengambang. Kesimpulan mengambang, purna, dan cenderung pudar, ya, dan menyilaukan. Mengambang itu menyilaukan. Bawaannya itu menyilau, pudar, silau, membuat teraniaya. Dia dalam posisi teraniaya. Memang dia enak dilihat dari muka bumi, tapi dia menyelenggarakan hidup mengambang itu teraniaya. Karena dia bakal pecah lagi dari bulan yang turun. Itu syarat dari logika intuitif. Bagaimana cara kita bisa menyelenggarakan itu? Satu-satu jalan, Uba, Yusman, Samson, Yuramadi harus mengoperasikan kebudayaannya sebagai peselancar yang ada di lautan. Peselancar itu menyelenggarakan selancar dengan peta, dengan cantik, dengan champion, ketika hanya dengan tindakan mengejar gelombang yang terendah. Tidak pernah di gelombang tertinggi, itu purnama. Mau tidak mau dia harus cari gelombang terendah. Itu dia menghayunkan pada gelombang terendah. Di sini politik identitas akan terhenti ketika kita menukilkan siapa kebudayaan, apa kebudayaan, bagaimana identitas kita nukilkan dalam bentuk logika intuitif. Tepuk tangan. Itu yang saya katakan sebagai bulan tajuk. Sekarang, atas nama agama, kita selalu betul membajak kepentingan yang sifatnya diskriminatif. Maka banyaklah keluarlah tagline, jargon-jargon bumi. Ada bumi zakat untuk upah, ada bumi bersahadah, ada bumi bersalawat. Itu proses pembajakan. Itu sebagian dari cara pemerintah, pemda mengontrol rakyatnya, membodoh rakyatnya. Kemudian di bumi syahadah tadi itu diselenggarakan lagi marhaban bersama. Ibu-ibu pakai baju putih, dikasih duit, dikasih amplop. Itu sebuah pembodohan dan sekaligus bagian dari kontrol kekuasaan terhadap rakyatnya yang bodoh. Cukup saja, ya, di dalam negara demokrasi mestinya rakyat ini yang memproyeksi, yang memeriksa negara. Kita diberi peran memeriksa, tetapi terbalik hari ini. Kita sudah ditukangi oleh sejumlah teknologi canggih pada hari ini yang sifatnya represif dan sifatnya sangat polisional. Teknologi hari ini itu sangat represif sekaligus polisional. Contoh apa? Penemuan CCTV itu adalah penemuan teknologi surveillance. Surveillance itu apa? Pengawasan. Kita diawasi sehingga kita tidak lagi memiliki kemerdekaan sebagai warga. Kita disurvei terus, diamati. Cina itu bangsa apa? Negara yang paling banyak CCTV. Mengawasi kehidupan bangsa, mengawali dan mengawasi kehidupan individu warga sampai ke kamar-kamar kecil sekalipun. Ini sampai kapan? Ini karena kita mendefinisikan dia dalam bentuk kesimpulan. Karya minum aja. Ini tak masuk dalam apa? Haus. Inilah yang disebut sebagai bagian dari kontrol dari tangan pemerintah melalui jargon-jargon. Itu jargon kejahatan sebenarnya. Nama-nama, bumi muamalah, bumi syahadah, bumi macam-macam. Serambi Mekah,
Itu bagian dari cara pejabat yang bobrok, yang tak bisa menyelenggara pemerintahan dengan benar, maka diberi nama-nama itu. Masa bumi itu bukan memang bumi datuk nenek dia gitu. Di mana orang Cina pun hidup juga di situ, orang Batak yang Kristen numpang hidup di situ. Kecil hati orang tuh. Coba kita tinggal di Sorong, disebut Manokwari sebagai bumi Injil. Tersinggung tak kita gitu. Jadi rasa-rasa identitas yang menyimpul ini harus dihentikan. Ya, tidak ada lagi yang nama bumi-bumi itu. Memangnya bumi ini datuk nenek kita punya. Ini datuk nenek kita bersama. Dia punya KTP Batam, tapi dia dikepung dengan bumi Al-Malaikatul Maut, misalnya gitu. Mau jadi apa? Kita mengklaim-klaim itu yang saya katakan tadi oleh satu ilmuwan Islam, Ibnu Khaldun. Kita membajak langit demi mempetak-petak dan mencangkul-cangkul kepentingan kita di bumi. Kita bawa misi-misi langit dalam tafsir-tafsir Caca Marica itu demi membajak dan mengkotak-kotak, memetak-metak kepentingan kita di bumi. Ini yang terjadi. Banyak. Rata-rata kota-kota yang berstatus menyebut diri sebagai Serambi Mekah itu cenderung intolerans. Saya ini bapak, dikenal diri UNRI sebagai bapak minoritas. Kita sukses menjadi mayoritas ketika kita mampu melindungi minoritas. Ketika kita gagal menjadi mayoritas yang bisa melindungi, maka kita adalah sosok mayoritas yang gagal. Di mana mereka mau melindungi? Kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia, kita yang minoritas, mereka wajib melindungi kita. Begitu sebaliknya. Ini tidak, kita udah mentang-mentang mayoritas, kita ujung dada tak berhenti-berhenti dari malam ke malam. Orang ini jadi ketakutan. Saya baru pulang dari Kupang, dari NTT sana. Terpikir saya kalau gini saya ingin pensiun di Kupang saja. Tidak ada suara azan, ya masalah saya yang kompetisi seperti lomba panjat pinang. Di sini 10 men meraung dapat mata angin. Kapan? Jangan dilomba-lombakan. Sesuatu yang dipamerkan hilang pamornya. Inilah perlunya agama itu perlu imsak. Ada masa menahan, ya. Agama itu memerlukan imsak. Begitu juga kebudayaan itu perlu imsak, perlu menahan. Imsak itu artinya koma, jeda. Kebudayaan itu sebagai efek ilahiyah merindukan jeda itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.